Selamat pagi kepada Ibu Aziza. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai eh, proposal proposal untuk mengajukan judul tugas akhir. Judul yang saya ajukan yaitu pembuatan aplikasi pertanian berbasis mobile. Yang pertama ada pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pemerintahan Kadin merupakan organisasi pertanian Indonesia yang berada di bidang ekonomi. Pemerintahan Kadin ingin membantu para petani di Desa Sukapura dengan membuatkan aplikasi pertanian berbasis mobile. Maka dari itu, pemerintahan Kadin Kota Bandung mempunyai ide untuk membuat aplikasi pertanian dengan berbasis mobile untuk Desa Sukapura. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Kadin Kota Bandung adalah dengan melakukan kerjasama dengan mahasiswa untuk membuatkan aplikasi mobile yang diberi nama Petani Sejahtera. Pembuatan aplikasi pertanian ini untuk memudahkan para petani di Desa Sukapura untuk mendistribusikan hasil dari pertaniannya yang dibantu oleh pemerintahan Kadin Kota Bandung. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang pertama, para petani merasa mengalami kerugian terhadap penjualan hasil pertaniannya. Yang kedua, banyaknya tengkulak yang memesan hasil pertanian dengan harga murah. Selanjutnya ada rumus masalah. Berdasarkan latar belakang dapat disimpulkan bahwa perumusan masalah adalah sebagai berikut. Bagaimana cara aplikasi mobile dapat digunakan oleh petani dengan mudah. Yang kedua, bagaimana cara agar semua petani dapat menggunakan aplikasi mobile ini. Tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, membantu perekonomian para petani dengan menggunakan aplikasi Petani Sejahtera ini dengan dukungan dari pihak Kadin yang membantu petani mendistribusikan hasil pertaniannya dari para petani. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Saya dalam penelitian ini mengambil perbandingan dengan mahasiswa dari universitas lain yang membuat aplikasi yang serupa, tetapi bedanya dengan aplikasi yang saya buat ini bisa melaporkan satu sayuran pada lahan pertanian para petani, seperti tanam, siap panen, dan panen, untuk dilaporkan ke pihak pemerintahan Kadin untuk diambil oleh Kadin dan didistribusikan, dan juga petani dapat melihat harga sayuran. Jika suatu saat harga sayuran naik, maka petani dapat melihat harganya. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian untuk mempermudah penulisan dapat mendapatkan data yang dibutuhkan, maka saya menggunakan metode sebagai berikut. Satu, bahan atau materi penelitian. Dalam penyampaian proposal ini, saya menggunakan beberapa bahan atau materi yang akan dibahas dalam penyelesaian proposal ini. Yang kedua, ada alat-alat penelitian. Program ini dibuat dengan menggunakan perangkat cerdas dan perangkat lunak, yaitu terdiri dari perangkat cerdas, yaitu laptop HP 14BW 50 RAU dengan prosesor AMD APU A4 9120 dual core 2,2 GHz dengan RAM 43 dan harddisknya 500 GB. Perangkat lunak yang saya gunakan yaitu yang pertama ada Android Studio, yang kedua Figma, yang ketiga ada jalannya penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan,
Saya menggunakan beberapa metode, yaitu observasi dengan saya datang langsung mengamati pertanian di Desa Sukapura untuk memperoleh beberapa informasi sebagai bahan penelitian. Yang kedua ada wawancara dengan para petani. Saya memperoleh data dengan cara mewawancarai beberapa petani dan sekretaris Desa Sukapura. Ini perkiraan. Kedua, pembuatan aplikasi. Bulan pertama itu ada studi pustaka, yang kedua ada penulisan proposal, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pembuatan aplikasi. Bulan kedua ada pengumpulan data dan pembuatan aplikasi. Di bulan ketiga pembuatan aplikasi, dan bulan terakhir pengujian aplikasi. Ini gambaran antarmuka untuk aplikasi mobile-nya. Yang pertama yang di sini ada halaman login. Di halaman login ini petani memasukkan NIK dan password yang telah dibuat. Setelah login, petani menuju halaman beranda. Di halaman beranda ini petani dapat melihat harga sayuran per harinya, sehingga petani dapat melihat jika suatu saat harga sayuran mengalami kenaikan. Yang kedua ada halaman komoditas, yaitu petani dapat menambahkan dan melaporkan status dari sayurannya, seperti luas lahan, kondisi berat panen, tanggal tanam, tanggal panen, harga, perkiraan total harga, alamat dan nomor telepon. Lalu setelah mengisi semuanya ini, petani dapat menyimpan datanya. Lalu setelah dari data dari halaman komoditas, petani langsung ke halaman panen. Di halaman panen ini sama seperti hasil dari penambahan sayuran dari halaman komoditas yang muncul di halaman panen ini. Di sini ada pemberitahuan tanggal tanam dari yang dimasukkan oleh petani, tanggal panen yang dimasukkan oleh petani, harga dan total harga. Dan di sini juga nanti akan ada notifikasi jika barang sudah diambil oleh kurir yang diperintahkan oleh pemerintahan Kabupaten Kota Bandung. Selanjutnya ada profil. Profil ini profil para petani yang terdiri dari NIK, nama, nomor telepon. Dan jika petani ingin mengubah data, petani dapat menghubungi pihak Kadin Kota Bandung. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan terpatah-patah. Terima kasih. Selamat pagi, Ibu.